Ya udah join. Hai, halo Brandon. Selamat siang. Ya, Kedengeran suaranya tes-tes, halo. ya, kedengeran. Suara kamu yang gak kedengeran. Oh, nggak kedengeran sama sekali atau Ah, kekecilan? kecil-kecil. Tadi kayaknya suaranya sangat kecil ya gak kedengeran. Apa kabar Brandon? Baik. Kabar baik ya? Oke, kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini Brandon. Kamu udah makan siang kah? Udah. Udah ya? Makan siang sama apa? Pecel, nasi ayam pecel. Nasi ayam pecel. Oke, bentar. Ada jalan-jalan hari ini? Belum sih, mungkin besok. Oh, besok. Besok mau kemana rencananya? Belum tahu. Yang pasti kan ke gereja dulu. Biasanya habis itu jalan-jalan kemana gitu sekalian arah pulang. Hmm, oke. Sebentar ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Kalau gitu kita mulai aja. Terakhir kali masih ingat belajar apa, Brandon? eh Masih di database. Betul. Kita belajar yang namanya database ya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, yaitu ntar, terakhir kali itu kita belajar tentang struktur database ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembuatan website ya. Bagaimana website itu dibuat, detailnya gitu ya. Nah, oke. Dynamic Website Sessions. Menurut kamu apa itu Dynamic Website, Brandon? eh Website yang dinamis. Hmm, definisi dinamis itu gimana? eh yang interaktif gitu atau gimana? Yang apa? Yang kayak bisa dipakai, eh kayak ada fungsi-fungsinya tertentu gitu. Betul ya, yang namanya dinamis itu dia lebih ke bagian ya, ada datanya yang muncul sesuai dengan nama kita atau terpersonalisasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai dinamis gitu. Dia menyesuaikan dengan data karena dia udah terkoneksi dengan database ya. Nah, kita buat hari ini. Jadi itu akan menggabungkan beberapa eh, materi gitu ya. Ada pengembangan website itu sendiri, kemudian SQL, ntar habis itu baru kebuatlah sebuah web applications. Yang perlu diingat adalah ketika kita pengen mengakses sebuah website, itu menggunakan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, Resource Locator ini terdiri dari tiga bagian, ada protokol, domain, sama ada path.
ya. Nah, kalau misalnya statis itu biasanya dia nggak ada yang namanya database, tapi maksudnya nggak ada nama database itu nggak terpersonalisasi gitu, nggak ada nama kamu, nggak bisa login, karena dia cuma bisa baca HTML sama CSS doang. Tapi tetap ada servernya. Ya, jadi ini nanti misalnya laptop kamu itu mengakses website tersebut, nanti dari website tersebut, dari servernya akan dikirimkan sebuah file. Ya, nah tapi kalau dynamic website gimana? Dia ada campur tangan database. Ya, itu yang kita sebut sebagai web applications. Jadi nggak cuma dari servernya si apa servernya si website, tapi kita akan memanggil juga dari database-nya supaya ada nama Brandon di situ. Ya, sebenarnya simpelnya dia ya kamu minta itu dengan cara klik websitenya, dicari gitu ya di search bar, terus nanti bakal dapat hasilnya di tampilan layar. Oke, yang kita sebut sebagai dynamic website ya. Nah, jadi nanti akan ada tiga page yang akan kamu buat, akan ada tiga URL. URL pertama itu URL yang kosong gitu ya, alias root biasanya kita sebut. Kemudian ada tes, tes ini untuk memunculkan hasil, sorry, memunculkan pertanyaannya. Kalau result baru memunculkan hasil dari jawabannya, ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar gimana nih caranya kalau klik tombol satu itu bisa ke website yang lain, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai ahref, ya Paraf. pakai address. Oke? Nah, nanti dia akan diarahkan kemana gitu ya, sesuaikan dengan ID-nya ya. Nah, itu kita akan menggunakan yang namanya Flask. Flask itu adalah sebuah library untuk membuat web applications. Jadi ketika kamu pengen menambahkan sebuah URL, ya udah tinggal dibikin aja nama URL-nya apa, file HTML-nya, kemudian tinggal dipanggil aja diimport ya dari si file HTML tersebut. Gitu. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum. Belum, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, boleh langsung di-share screen aja, Brandon. Kita mau coba praktekin ya. Oke. Dan buka yang nomor 26 ya. 27. Dynamic website, kita klik yang nomor satu. Nah, coba dibaca dulu ya. Hmm. Random design. Random nation page. Question from the database. Upload Nah, itu pages. ya, itu adalah requirement untuk membuat si aplikasinya. Oke. Jadi, kamu berarti buat dulu ya. Pertama importnya, ini ya, pada coba tampilin. Kita akan buat importnya sama bikin satu fungsi namanya index. Ya, untuk ditampilkan.
Ya. Nah, ini untuk yang fungsi berikutnya ada tes sama ada resultnya juga. Sorry, kira udah. Hmm, nah ya, ini nanti akan dikembalikan ya ketika dipanggil. Nah, ini dia kan mau ke fungsi tes. Fungsi tesnya harus kita buat dulu. Fungsi tesnya dia bentuknya seperti ini ya. Berarti boleh buat dulu di bawahnya hapus spasinya ya. Dan dapat result Yuk, ini. kepotong nggak? Ini kamu enter aja ya, nanti dibikin apa? Result Result no, write result ID. dan tuh.
Udah, coba di play dulu ya, Brandon. Udah di play. Oke. Nah, play aja. Ya. Putus-putus nggak ya suaranya, tas-tas? Kayaknya koneksinya lagi agak jelek. Halo, halo, masih Halo, putus-putus? halo. Kedengeran? Tes-tes. Iya, kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Waduh. Duh, Halo, oke. Brandon? Halo. Ah, oke. Nah, ini Ya, kamera kamu. Yaudah. Ini tapi share screen-nya matiin dulu deh. Terus share screen lagi ya. oke. Oh, like, kalau di sini wifi-nya biasa aja. Nah, ini udah nih. Coba di share screen lagi, Brandon. Ini antara nge-lag atau nggak tahu nih. Nggak muncul soalnya. Apanya yang nggak muncul? Ini di play nggak muncul apa-apa. Oh, ini di close dulu berarti. Jadi udah di close terus play lagi. Sama aja gitu. Bukan, bukan. Maksudnya VS Code kamu yang di close. Oh, terus masuk lagi. Nah, buka lagi. Jadi coba login dulu ya. Nah, ke course. Ke 27 ya yang tadi. Coba di play dulu. Oh, Bukan flash ya, flask. gua salah Ini. salah ketik. Nah, TB script. Banyak banyak typo. Oh iya. Ini apa? Eh, Ini harusnya apa nih? DB oh, script. itu harusnya udah ada. Bentar, bentar. TB script itu dari yang sebelumnya ya. Wait, ini kado kirim ini. Eh,
DB script terus yang diimportnya apa itu? Get question after. Oh iya ada. Ya udah ini nih. Kamu klik kanan new file ya, Brandon. Oh, Klik isi. kanan new file di create-nya, bukan di create. Nah, ya namanya db underscore script.py. Ya, kamu boleh isi itu pakai yang ada di chat Zoom. Nah, itu dia. Silakan. Kamu copy lalu paste ya. Hmm. Nah, nggak usah itu nggak usah di play. Yang di play yang di main.py-nya. Nah, ini play dulu. Klik di sini. Ya, lalu play. Skripnya Eh, pakai nggak pakai S. oh pakai S dong. Ya udah mau dihapus boleh. Enggak usah pakai S nggak apa. Nah, play. Nah, itu klik Ctrl di keyboard kamu tahan, lalu klik URL. Kontrol. Nah, ini diklik tesnya. Tuh, that's all folks ya. Oh, Ini. Oke, karena kita menjalankan that's all folks ya. Oke, sip. Ini yang kita sebut sebagai oh, hyperlink ya, hyperlink untuk menuju ke halaman berikutnya menggunakan Python ya. oh, Benar-benar pertanyaan dulu. eh, Coba dilihat dulu kodenya ya. oh. Bisa lanjutkan. Terus, hmm, harus dipencet. Let's go. Hmm. Oh, Nah, ada pertanyaan dulu. fungsi buat masukin hurufnya gimana? Kan biasanya ada kayak kalau diklik pergi ke sini itu di mana? Soalnya di sini nggak kelihatan. Nah, ini yang slash test ini ya. Coba scroll ke atas. Nah, ini. Kejauhan. Ini slash test ya. Ah, Slash test itu yang menghubungkannya. Kamu scroll ke bawah. ya. Terus Nah, slash terusnya, test itu dapat dari mana? Dari sini. Oh, ah, jadi gerak-gerakin. Slash test itu dapat dari mana? Dari sini. Oh, jadi kalau slash test itu dia akan mengambil file testnya. Ya, file test itu yang fungsi tes yang dari baris 18. Makanya nanti yang dimunculin adalah H1-nya tadi ya. Itu kalau tes. Oke. Tapi kan yang kita munculin tadi adalah that's all folks ya. oh, jadi ini bikin linknya
ini linknya gitu. Itu linknya. Terus indeksnya buat apa? Indeks itu yang di awal. Ini coba kamu ganti deh. Ganti indeks gitu. Tesnya ditulis. Tesnya kamu ganti jadi ganti indeks. Indeks. Coba dijalankan ulang. Indeks. Oh, um, let's see. Udah? Oh, Oh ya, keganti jadi indeks. kan awalnya yang di bagian awal itu kosong. Terus kalau masuk Mm-mm. indeks itu langsung ketemu result itu dari mana? Nah, itu coba lihat lagi VS Code-nya. Dari sini tapi kan kalau yang ini kalau slash test sama slash biasa Hmm. nggak muncul. Kalau kenapa kalau di result bisa muncul? Kalau yang slash biasa itu udah muncul. Tadi Oh, yang indeks itu kan. iya yang nggak kelihatan apa-apa. Heeh. Pertanyaannya, eh Pas di bagian result kok ada ininya di bagian link di bagian heeh. ininya ada tulisan resultnya. Hmm. Yang sebelumnya kan di bagian indeks nggak ada. Oke, iya itu karena ngeharef ya. Coba lihat deh. Yang haref Terus tadi. tes. Mm-mm. Oh, ini linknya ke tes. Habis itu pindahnya bisa ke result. Iya, karena dari si pertanyaannya ini dia nggak ada datanya tuh. Makanya kita redirect kalau kamu lihat redirect URL for result gitu. Oh. Itu makanya yang tesnya dilewatin. Jadi harusnya linknya itu ke slash test, tapi karena slash testnya nggak ada, jadinya langsung ke result. Mm-mm. Oh, oke. Iya, itu aja kayaknya. Oke, sip. Terus kamu boleh coba di checklist aja ya. Nanti kita submit. Nah, nah kita next level. Oke, Oke, ini perbesar lagi ya. Oke, sekarang sebenarnya yang session ini nggak terlalu sih. Ini kamu skip aja yang session ya. Kita ngerjainnya di nomor 3 deh. Ini juga submit. Next level. Nah, oke. enggak ada. Ini quiz.py apa? Coba klik Terus lebih yang di samping kiri. kosong. Oke.
Sebenarnya ini mirip-mirip aja nggak sih dari yang sebelumnya? Coba kamu pindahin deh. Pindahin yang dari nomor satu tadi ke sini. Enggak, Gimana? maksudnya nomor satu Python yang tadi yang udah kamu buat. Eh, Copy langsung paste ke quiz.py di nomor 3. oke. Terus di play lagi. Oh, ini pakai S ya. Hmm, Coba lihat di DB script-nya ada nggak get question after. Scroll bawah. Oh, nggak ada. Ya udah. Eh, Kita buat lagi aja yang baru berarti ya. Nah, ini kamu bikin aja file baru ya. Namanya db.py di complete. Klik kanan. db.py. Nah, db.py ini kita akan buat database baru ya. Oke. Coba kita sampai sini dulu deh. Ntar habis itu jalanin ya. Error nggak? Kita akan pakai SQLite. Coba dibuat dulu. Wah, Terus di paling bawah, kamu enter, print, hapus pastinya ya. Nah, panggil fungsinya. Nah, nggak usah pakai tanda petik. Panggil fungsinya get db connection. Kurungin. Play. Kurungin. ngomongin. Kurungin. Ini kan? Bukan maksudnya. Kurungin ini loh. Ini kan. Gini kan. Oh, Ya, play. Quiz.db invalid format. Oh, dia ke auto generate. Oke. Udah ya. Berarti eh, bener nih nih. Kita langsung lanjutin. Buat ini ke bagian berikutnya ya. Nah, coba. Aduh. Ini terlalu menutupi. Soalnya dikecilin aja, Brandon. oh, Nah, save.
Udah, Udah. coba replay dulu. Ya, aman ya. Terus kamu bikin file baru lagi f.py. F. F. Hub titik py app titik py Oh, F. app titik py. Nah, sip. Oke, kita coba buat dulu ya untuk kelasnya. Siap, udah ya. Sampai situ dulu aja. Nanti Oh, kita akan diselesaikan untuk proyeknya ya, yang kuis ini. oh. Benar pertanyaan dulu. Paling ini doang. App, app tuh buat apa? Nah, Kayak ini tuh ada yang yang namanya dekorator. Jadi app root itu adalah dekorator.
Dia dekorator tuh ibaratnya kayak kamu punya setelannya gitu. Misal, kamu kan pengen punya slash question method get post. Nah, ini artinya kamu bakal memanggil dari yang udah ada di Flask upload-nya untuk satu URL ini adalah bisa get sama post. Oh, Ya, jadi pokoknya upload ini sama kayak yang sebelumnya untuk ngebikin URL. Cuman kita tinggal bikin satu baris aja pakai template dari Flask-nya. oh, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu aja. Aja, sip. Nanti kita lanjutin lagi ya. Itu aja untuk Oke, hari ini. Kak. Bye-bye, Brandon. Selamat siang. Selamat siang, Kak.